Mirip. Mirip sama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang kami muliakan, pertama sekali syukur alhamdulillah pada subuh ini kita masih dibangunkan Allah, walaupun dalam keadaan gerimis, angin kencang, di beberapa daerah terjadi bencana. Kemarin kita baca ada di Nusa Tenggara Timur banjir bandang yang menghantam beberapa daerah dengan korban yang cukup banyak. Mari kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah, kiranya selalu dicurahkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, tinggal sepekan lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Anjuran Rasul itu di bulan Sya'ban ini kita banyak berpuasa sunat. Nah, kalau dapet Bapak Ibu, hari Kamis besok kita puasa sama-sama. Kalau bisa buku sama-sama juga. Setuju Bapak Ibu tuh? Nah, kalau setuju nanti hari Kamis ya, kalau dapet dah usah ada lagi minuman. Nah, biaya hari Kamis itu kita pindahkan ke pagi Jumatnya. Nah, jadi pagi Jumat tuh agak gadang makannya gitu. Ya. Kita puasa nanti hari Selasa. Nah, hari Senin itu Bapak Ibu tidak boleh puasa. Ya. Jadi satu hari sebelum Ramadan atau hari terakhir di bulan Sya'ban dan hari pertama di bulan Syawal itu tidak boleh puasa. Ya. Karena sebelum Ramadan kita harus berbuka, menutup Ramadan harus berbuka. Jadi puasa itu tidak boleh berkelanjutan, harus ada masa berbuka puasanya. Nah, jadi bagi bapak-bapak ibu-ibu yang puasanya nanti hari Selasa, hari Senin tidak boleh puasa. Yang puasa hari Senin misalnya hari Minggu tidak boleh puasa, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi ada waktu-waktu yang kita dilarang berpuasa oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita membaca surat Al-Baqarah 183. Mungkin ada yang bertanya, ngapa kok ayat-ayat itu terus dibaca oleh ustaz-ustaz kita kok? Mulai dari Bu Del kemarin awalnya tuh, kemudian hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, sampai hari Senin nih kok. Ya, karena Bapak Ibu berbahagia, jangan sampai ada orang tidak tahu Ramadan itu akan masuk. Ya. Jadi supaya disosialisasikan. Jadi Al-Baqarah 183 kok kalau kini lagi viral.
Dan masing-masing kita harus memviralkannya biar lebih membudaya, biar lebih masyarakat, sehingga tidak ada orang yang tidak tahu. Kalau masih juga tidak puasa terlalu ya. Kecuali kalau karena hal-hal yang memang dibolehkan dia tidak puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, banyak buku sudah bisa kita baca tentang tuntunan ibadah Ramadan. Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid, pimpinan Pusat Muhammadiyah juga sudah mengeluarkan buku saku, buku kecil tentang tuntunan ibadah Ramadan. Nah, tuntunan ini kalau kita baca paling tidak bisa mengarahkan agar ibadah kita ini ya sesuai dengan sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, malam tadilah kami sampaikan di SAS, ada 3 istilah yang dipakai untuk puasa ini. Yang pertama, Allah memakai kata-kata puasa itu dengan kalimat saum. Saum itu artinya menahan. Apa yang kita tahan? Menahan makan, menahan lapar, menahan haus, ya termasuk dengan keluarga. Bahkan sampai sahabat pada waktu itu, Bapak Ibu, selama bulan Ramadan ada yang memutuskan i'tikaf. Yang laki-laki di masjid, yang ibu-ibu di rumah. Tidak pulang-pulang sebulan itu. Ya, di rumah. Apa sebab? Ditahan. Ya. Ada yang pergi ziarah ke tempat lain, ada yang meninggalkan keluarga. Yang pokoknya ketiga hal ini diusahakan semaksimal mungkin untuk ditahan. Sampai Abu Bakar Siddiq ditanya oleh sahabat, lah Abu Bakar tidak balik-balik ke rumah, orang rumah kamu lah nunggu di rumah tuh, ambo puasa. Nah, akhirnya dikadukan orang kepada Rasul, ya, apa memang macam itu nian puasa itu, sampai-sampai tidak boleh dekek ke arah rumah. Maaf Bapak Ibu, ya, ditahan semuanya. Kalau ibu-ibu bisa saja kita puasa beribadah, padahal itu ibadah juga tuh Bapak Ibu. Hah? Siapa yang galak tadi? Ya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat pengaduan dari sahabat, dan memang waktu itu Bapak Ibu, ya, sahabat itu tidak banyak bertanya. Bahkan ada indikasi waktu itu bertanya itu dilarang. Ya. Sebab ada satu kejadian di zaman Nabi Musa dalam surah Al-Baqarah itu kan, yang orang-orang itu suka bertanya, bahkan disuruh bertanya. Akhirnya bertanyalah mereka itu bukan untuk mencari jawaban, tapi pertanyaan itu kadang-kadang untuk menjebak orang lain, yang kedua untuk mencari alasan. Sehingga sahabat menerjemahkan perintah Rasul, perintah Allah itu dengan cara dia sendiri, sehingga Nabi lah nanti akan meluruskannya. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq, para sahabat ini tidak pulang-pulang ke rumah, tidak mau ketemu dengan keluarga, yang pokoknya amboko puasa, makanya sampai kini Bapak Ibu masih ada beberapa tempat di Indonesia ini, bahkan di dunia, 5 hari sebelum puasa, 5 hari, 7 hari setelah puasa, dia menyendiri di tempat lain. Ya. Kalau kami KKN dulu tuh, tempat kami KKN tuh ada situ tuh, 40 hari jemaah tuh tidak pulang-pulang ke rumah, bawa bekal ke situ, tinggalkan keluarga, pergi. Ya mungkin di Rejang Lebong ada juga tempat macam itu kan, tinggalkan keluarga. Ya. Akhirnya turunlah surat Al-Baqarah 187 itu. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
dihalalkan kepadamu istri-istrimu, suami-suamimu di bulan Ramadan pada malam harinya. Ada ibu baca tafsir itu? Nah, malam besok atau malam nanti Bu Yasmar kan baca itu tuh. Diterjemahkan, dibahas itu tuh. Ya. Dihalalkan kepada kamu suami-suamimu, istri-istrimu di bulan Ramadan pada malam harinya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian kamu, kamu adalah pakaian mereka. Ya. Nah, itu cara sahabat menerjemahkan dulu. Tutup semua pintu, ditahan semuanya semaksimal mungkin. Kata Nabi, dak macam itu nia nahannya. Ya. Nah, tahan siang, kalau malam agak dilonggarkan pertahanan itu. Itu. Nah, kemudian ada pula bapak-bapak ibu-ibu kejadian dalam surat Al-Maidah itu. Ya. Ketika pagi itu semua sahabat sholat. Ada sepasang sahabat yang tidak sholat pagi itu. Kebetulan kanten baru nampaknya. Ya. Masih ada inainya sih kok. Ya. Lalu kata Rasulullah, ngapa tidak sholat? Malam tadi agak lain ceritanya Rasulullah, maklum pengantin baru, ya, bulan madu. Kata Rasulullah, ya kalau kamu berhadas besar bertayamumlah, ya. Sapu muka dan kedua tanganmu. Laki-laki ini tidak bertanya cuma no cara tayamum itu, dia berguling-guling di tanah, ya. Berguling-guling, ada yang lecet, ada yang keluar darah, kemudian dia sholat. Ya, tengok sahabat, lah ngapa kamu macam itu? Suruh tayamum ke Nabi, dikadukan kepada Nabi. Makanya kata Nabi, kalau kamu bertayamum cari debu, pukulkan kedua tangan, hembus, kemudian disapukan ke wajah, kemudian pukulkan ke tempat yang lain, hembus dan sapukan kedua tangan ila ghuslaini, sampai kedua pergelangan. Kalau berwudu, wa aidiakum ilal marofik, kedua tangan sampai kedua mata siku. Kalau bertayamum, wa aidiakum ila rusghaini, kedua tangan sampai ke dua pergelangan tangan. Itu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensosialisasikan perintah. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu, Ramadan atau puasa disebut dengan saum. Saum itu artinya menahan. Makanya bapak ibu berbahagia, orang yang berpuasa duduk di tempat orang yang makan tidak membatalkan puasa selama dia bisa menahan. Ya. Kita puasa pergi ke tempat orang pesta, walaupun buah pesta hari itu, datang kita ke situ orang makan-makan, tidak membatalkan puasa. Yang batalkan puasa itu kalau kita ikut makan juga. Selama kita masih bisa menahan, selama itu puasa kita sah. Ya. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu, semakin banyak yang kita tahan, semakin banyak godaan, semakin banyak hal-hal yang memungkinkan membatalkan puasa kita, maka kualitas puasa kita itu akan berbeda dengan orang yang tidak punya tantangan. Itulah kata Buya Hamka, ibadat orang Mekah akan berbeda dengan ibadat orang New York, kata beliau. Ya, kalau di Mekah itu kan ya, Syekh galau situ Pak. Nah, kalau di situ tuh nona ke papa galau di situ. Jadi beda amal. Jadi semakin berat tantangan, semakin banyak halangan, semakin berkualitas ibadah itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya semakin banyak halangan di depan kita, jangan membuat kita ciut, jangan membuat kita mengalah, jangan membuat kita lari. Tetapi hadapilah dengan cara menahan diri. Makanya kalau kita baca beberapa waktu yang lalu seperti di Lahad itu kan, ya,
pemerintah kabupaten beliau tuh ya katanya kalau rumah makan tuh jangan ditutup pakai kelambu, ya. Jangan ditutup pintu tuh. Kalau perlu meja ke kursi itu letakkan di luar, tunjukkan ke orang bahwa di sini rumah makan dibuka. Wah itu, orang tuh tidak bisa dilarang, Bapak Ibu berbahagia, tidak bisa dilarang gitu. Tengoklah setiap Ramadan amai-amai kita di Padang tuh Pak, luar biasa, ribu tiap Ramadan itu. Ya. Sebenarnya bapak-bapak ibu berbahagia, semakin banyak tantangan, semakin banyak halangan, semakin bernilai ibadah kita. Itu bapak ibu berbahagia. Jadi kita jangan tersinggung, jangan sakit hati. Ada orang yang makan, ada orang yang minum, ada orang yang merokok. Itu namanya saum. Yang kedua dipakai istilah Ramadan. Ya. Ramadan itu berasal dari bahasa Arab Romaldo. Romaldo itu artinya membakar. Jadi Ramadan itu kalau dulu Bapak Ibu bulan yang ke-9, bulan September, bulan puncaknya musim kemarau. Kalau di padang pasir itu rumput-rumput mati, hewan-hewan kecil mati, pasir, batu dan kerikil itu panas. Bahkan bisa sampai 48 derajat. Kalau diinjak tidak pakai sandal, bisa kaki kita itu melepuh. Ya. Jadi orang Arab mengatakan Ramadan, panas. Nah, panas itu membakar Bapak Ibu, membakar apa saja. Makanya Ramadan ini disebut dengan bulan pembakaran. Yang dibakar adalah dosa-dosa kesalahan kita, kalaupun kita punya kesalahan pula. Nah kalau kita tidak punya kesalahan akan menambah amal dan ibadah. Jadi Ramadan itu Bapak Ibu sebenarnya bukan termasuk bulan suci. Yang bulan suci itu bulan mana? Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu bulan suci itu. Nah, kalau Ramadan ini bulan pembakaran, ya, bulan barokah kalau dalam khutbah Rasulullah itu. Nah, jadi Ramadan ini adalah bulan pembakaran. Yang dibakar adalah kesalahan-kesalahan kita. Makanya kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga disebut dengan puasa. Eko bahasa Sanskerta eko. Ya puasa itu artinya menahan diri. Nah, menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk bertengkar, untuk berselisih dan semua bentuk dosa dan kesalahan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang disampaikan dalam tuntunan ibadah Ramadan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang pertama persiapan. Dituntunkan agar setiap muslim dan muslimah mempersiapkan diri lahir dan batin dan memperbanyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah, ini tuntunan pertama ini dalam buku tuntunan ibadah Ramadan itu. Jadi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah, makanya kalau dapet Bapak Ibu hari Kamis besok kita sama-sama puasa. Ya karena hari Selasa kita mulai. Nah hari Senin itu kalau dapet makan-makan kita itu. Ya kalau dapet kan, kalau tidak dapet diusahakan. Kalau bisa kita makan-makan dari Senin tuh. Kalau tidak bisa kita usahakan. Ya. Jadi bertambah pendekanannya kan bukan ngalah. Itu. Apa-apa itu. Kalau di masing-masing musola-musola sudah ada pengajian apa penutup pengajian. Nah, kalau kami di SAS tidak pakai penutup pengajian, pengajian menyambut Ramadan. Nah itu. Ya acaranya sama Bapak Ibu, cuma judulnya beda. Pengajian menyambut Ramadan. Makan-makan juga kami itu hari Minggu besok Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya ada yang waktu datanglah ke situ. Ya.
sambil salam-salaman kita kan masuk nyambut bulan suci Ramadan. Nah, jadi di bulan Ramadan atau di bulan Sya'ban ini, dalam tuntunan ini kita disuruh memperbanyak puasa. Sumbernya hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Yang kedua, mengkondisikan Ramadan pada bulan Sya'ban di lingkungan masyarakat, ya, rumah dan masjid dengan memperbanyak informasi tentang Ramadan kepada masyarakat. Jadi mari kita sosialisasikan Ramadan ini adalah bulan ibadah. Ya, Rasul mengatakan di bulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup. Walaupun dibuka, kalau kawan tak galak masuk nak ngapo kan? Iko sejak dibuka tadi bukan orang masuk malah orang keluar malah banyak. Neraka itu ditutup. Nah, ditutup kan mungkin pintu depannya Pak, pintu samping, pintu belakang mungkin masih dibuka itu. Makanya masih ada orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan di bulan Ramadan. Nah, kemudian mempersiapkan semua sarana dan prasarana Ramadan. Nah, kita di masjid ini sudah ada daftar buka puasa. Jadi kepada bapak ibu-ibu, ya, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan puasa orang yang berpuasa itu dengan tidak mengurangi puasanya. Dan masih banyak yang lain, ya. Kemudian tuntunan puasa yang pertama, Siyam berarti menahan dari segala sesuatu. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan, ikhlas. Jadi kita beribadah itu ikhlas karena Allah. Ikhlas itu Bapak Ibu berbahagia, kita serahkan kepada Allah. Allah mau memberi apa kepada kita. Jadi kita tidak menarget kalau saya puasa dapat pahala sekian, tidak. Kita serahkan kepada Allah. Sebab kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi itu, semua ibadat itu untuk hambaku kecuali puasa. Wa ana ajzibi, kata Allah. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Artinya Bapak Ibu, apa yang akan diberikan oleh Allah sebagai balasan pasti luar biasa. Jadi tidak usah kita berharap saya puasa sekarang ini mudah-mudahan dapat ini dapat itu. Terlalu kecil harapan kita. Ya, kita serahkan kepada Allah. Ada seorang santri Bapak Ibu dapat singkong dari kampung, dari emaknya berkunjung ke pondok bawa singkong. Nah, oleh anakku singkong ko dibawa lah kepada Pak Kiai. Pak Kiai, ada pesan dari emak ambo bersilaturahmi kepada Pak Kiai. Emak ambo di dusun panen singkong. Mereka singkongnya Pak Kiai. Nah, selesai terima singkong oleh Pak Kiai, nah, saya pamit ya Pak Kiai, kata santri tadi. Rupanya kata Pak Kiai, tunggulah dulu ya, ada mungkin ibu nak ngasih oleh-oleh. Pergilah ke belakang ibu tadi, diambillah seekor ayam. Ayam dikasih kepada santri tadi. Nah, kau sampaikan ke mak kamu, nah kami juga panen ayam, katanya. Nah, bawalah ke dusun, nah mudah-mudahan berkembang biak. Alhamdulillah. Rupanya kebaikan kiai yang selama ini ditakuti santri, rupanya elok hati Pak Kiai kok. Tersebarlah kepada seluruh santri. Ada puluh santri tak main-main Bapak Ibu minta ke maknya kambing, nak dikasih sama kiai. Kalau dikasih kambing kelak mudah-mudahan dapat kerbau. Kalaupun dak induknya anaknya jadilah. Hari tentenglah kambing tadi bawa kepada Pak Kiai. Pak Kiai, kau ada pesan dari mak. Padahal minta ke maknya tuh. Ya, beda yang pertama tadi. Nah, kau dari mak ambo nak ngasih kambing. Santri tadi itulah berdebar-debar kan berapa ekor lagi kira dapat sapi. Anak balik ke rumah, Pak Kiai mau balik. Tunggu sebentar dulu ya. Mungkin ada pemberian dari ibu katanya kan. Berdebar-debar lah kan. Kira-kira berapa ekor sapi, apa kambing, apa-apa kan. Jadi Pak Kiai tadi pikir-pikir apalah dikasih santri kok. Nah, teringatlah singkong kemarin.
Nah, kok kasih ke emak kamu nanti, iko dari ibu. Di jalan ngomel lah santri tadi bapak. Masuk katanya kan. Kita ngasih kambing kok cuma singkong. Coba kalau bawa singkong tadi pasti kambing dikasihnya. Nah, itu bapak-bapak ibu. Jadi kalau kita berharap itu tidak akan tercapai. Makanya kata Allah, puasa wa ana ajzibi. Saya yang akan membalasnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kemudian seperti yang sudah kita sampaikan tadi Bapak Ibu, kalau di Masjid Nurul Huda itu azannya lah beda gini Bapak Ibu. Jam kini lagi kita lah menyesuaikan dengan apa namanya kah? Dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi kepada kita masing-masing mari kita sosialisasikan subuh kita, imsak kita ya diperlambat, dimundurkan 8 menit. Jadi 8 menit waktu subuh lebih lambat daripada biasanya. Dan mungkin ke depan Bapak Ibu ya, ke depan seperti kata Pak Joko kemarin, ya sekarang ini sudah ada beberapa daerah yang akan mengikuti fatwa ini. Dan bukan akan mengikuti, sudah melaksanakan. Ya beberapa daerah dengan hasil penelitian, dengan hasil kajian, ya seperti di Malaysia itu sudah melaksanakan ya matahari itu minus 18 derajat di bawah ufuk. Nah, untuk itu jangan kita terkejut, mari kita sama-sama memakluminya. Itulah yang paling baik, yang paling pas menurut menurut kajian pada saat sekarang ini. Itulah Bapak Ibu berbahagia, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Ramadan ini akan lebih bermakna, akan lebih bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah kabulkan doa-doa kita, dijauhkan segala mara bahaya serta musibah Covid yang masih menghantui dunia sekarang ini. Kita berdoa mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita tutup dengan membaca salam alhamdulillahirabbil alamin. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.